Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ketemu lagi dengan saya, Fadel Muhammad, dalam Sahabat Entrepreneur. Kali ini kita akan bahas sebuah topik yang menjadi tren pembicaraan orang di mana-mana, yaitu intrapreneur. Pertanyaan yang muncul adalah, kadang-kadang seorang yang sudah bekerja di sebuah perusahaan, katakan perusahaan yang multinasional atau perusahaan nasional, kemudian dia tumbuh dan berkembang. Lama-kelamaan dia memiliki sebuah ide-ide baru. Dia memiliki sebuah pikiran-pikiran yang kreatif. Orang ini keluar dari perusahaan tersebut, mengembangkan usaha sendiri. Dalam mengembangkan usaha ini disebut intrapreneur. Artinya, dia mendapatkan ilmu setelah magang sekian tahun, bekerja sekian tahun, keluar dan mengembangkan usaha sendiri. Cibaduyut sebagai salah satu sentra kerajinan sepatu di Indonesia yang terdapat banyak sekali industri sepatu, baik skala kecil maupun besar, yang masih tradisional maupun modern. Saat ini sudah banyak tercipta pengrajin-pengrajin sepatu yang tercipta dari Cibaduyut. Pada awalnya, sahabat kita ini hanya seorang karyawan sepatu biasa di salah satu pengrajin di Cibaduyut. Setelah beberapa tahun, setelah dia memahami bagaimana caranya membuat sepatu yang baik dan benar dengan bekal ide kreatif tentang model sepatu, dia memberanikan diri untuk keluar dan membuka usaha sepatu sendiri. Nama saya Dindin Kurniadi, umur 32 tahun. Saya bergerak di bidang industri sepatu kulit Cibaduyut dari tahun 2007 hingga sekarang. Jumlah karyawan 35 orang, omset produksi 3.200 pasang atau setara dengan 120 juta. Di dalam sejarah di dunia, baik di Amerika, di Eropa, Taiwan paling banyak, juga di Indonesia, adalah mereka-mereka yang mengikuti perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, kemudian keluar. Yang lucu saya ingin katakan karena begini, mereka itu sudah berada pada apa istilah beberapa orang zona kenyamanan. Dia sudah senang dengan usaha yang dia punya, berpendapatan cukup. Padahal dia punya ide-ide yang banyak. Dia punya pikiran-pikiran yang kreatif. Dia kemudian tidak mau, dia diam saja. Ini harus. Pada episode kali ini saya ingin agar mengajak mereka-mereka yang sudah pada zona tersebut, yang sudah pada posisi tersebut untuk keluar dan mengembangkan usaha-usaha baru. Bisa aja dia sebagai supervisi membina usaha-usaha ini, berikan kepada 4-5 orang, dan lama-kelamaan tumbuh dan berkembang. Intrapreneur ini adalah sangat dibutuhkan kali ini untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Baik di tingkat nasional, di Jakarta, di daerah apalagi, sangat dibutuhkan orang-orang seperti begini untuk kemudian muncul dan berkembang. Sahabat kita yang satu ini juga mempunyai jiwa entrepreneur. Karena pada tahun 2002, dia adalah seorang pekerja yang sudah mencapai posisi yang nyaman. Tetapi pada tahun 2003, dia memutuskan keluar dari posisi nyamannya. Dengan pengetahuan manajemen yang didapatkan pada saat bekerja, dia memilih untuk membantu suaminya membuka wirausaha. Nama saya Selvi Rosalina, umur 34 tahun, bergerak di bidang manufaktur. Berdiri dari 2003 dengan jumlah karyawan 25 orang, omset per bulan mencapai 400 juta. Dari pengamatan saya, dewasa ini di Jakarta banyak sekali profesional-profesional muda yang bekerja di perusahaan nasional maupun multinasional yang memiliki talent, memiliki kemampuan yang hebat, tetapi belum berani mengambil langkah untuk mengembangkan usaha
sendiri. Maka saatnya sekarang saya ingin mengajak kepada profesional-profesional muda untuk mengembangkan usaha dalam bidang apapun juga yang dia anggap kemampuannya ada untuk menjadi seorang pengusaha. Kiat-kiat yang ada selama ini yaitu yang pertama, dia harus memiliki sesuatu yang spesifik, baik keilmuan maupun kelebihannya. Yang kedua, dia mau membagi ilmu tadi atau berani mengambil langkah untuk keluar dan mengembangkan usaha tersebut. Dan yang ketiga adalah ada modal, paling tidak uang dengan jumlah yang tidak terlalu besar, kemudian mengembangkan hal tersebut. Saya kira inilah pesan-pesan yang saya lihat dan saya amati dalam dunia intrapreneur untuk kemudian menjadi seorang entrepreneur yang berhasil. Pesan saya pada episode kali ini adalah para profesional muda, tinggalkan zona kenyamanan, jadilah seorang entrepreneur yang baik. Bangsa dan negara menunggu Anda. Apabila ada pesan-pesan, silahkan sampaikan pada email ini, baik pertanyaan maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan episode ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.